untuk mengetahui persoalan pelayanan terpadu ini juga ini akan kita bahas. Dan transportasi umum ini adalah mengendalikan kemacetan BRT Transjateng. Oke. Dulu koridornya baru 1-2, sekarang sudah ada beberapa koridor. Sekarang berarti prioritasnya juga untuk mendukung pariwisata berarti ya Pak ya? Ini itu kan nggak bisnis murni, jadinya Oke. kan kita subsidi dari Dinas Perhubungan. Kayaknya dari koridor-koridor yang sudah beroperasi itu di daerah timur kita masih ada yang blank ini, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan itu. Gimana Pak untuk wilayah itu Pak? Betul. Ini dalam tahun ini 2021-22 ini kita juga mau ke sana. Oh, mau ke timur. Selama ini kita sudah masyarakat menikmati layanan terpadu. Di Kota Semarang ada Trans Semarang, kemudian di Jawa Tengah ini ada Trans Jateng, dan beberapa koridor saat ini sudah mulai dilayani ya Trans Jateng. Dan untuk mengetahui persoalan pelayanan terpadu ini juga ini akan kita bahas bagaimana transportasi terpadu ini akan diberlakukan di Jawa Tengah, rencananya seperti apa, anggarannya bagaimana. Nah, ini masih bersama Ketua Komisi D, Dr. Haji Alwin Basri MM MIKOM. Pak Alwin, kita kembali bahas transportasi di Jawa Tengah terkait dengan transportasi terpadu. Bagaimana sih Pak perencanaan yang ingin dilakukan oleh Pemprov Jateng yang dipantau oleh Komisi D DPRD Jawa Tengah terkait transportasi terpadu ini Pak? Ya gini, jadinya kita kan diilhami dari ibu kota, dari Jakarta. Jadinya paling ideal itu memang harus satu transportasi yang nyaman, itu bisa orang suka dengan transportasi itu. Dan transportasi umum ini adalah mengendalikan kemacetan yang nantinya Semarang, Solo, Purwokerto, yang utamanya Jawa Tengah ini nantinya sama seperti Jakarta kan gitu. Kalau Jakarta sekarang terlambat lah kasarnya kan gitu. Jadinya sudah macet sana sini. Lah dengan adanya transportasi umum ini utama lah. Lah di era ini dari mulai tahun 2018 itu sudah diadakan yang namanya BRT Transjateng. Gitu. Nah, dulu koridornya baru 1-2, sekarang sudah ada beberapa koridor. Dari Stasiun Tawang ke Bawen, kemudian dari Woleri ke Mangkang, kemudian dari koridor Purbalingga ke Purwokerto, kemudian dari Kutoarjo ke Borobudur, kemudian dari Tirtonadi ke Sangiran. Jadinya memang diambil tempat-tempat wisata itu yang mulai dari terminal kemudian ke tempat-tempat wisata kan gitu. Nanti turun di beberapa titik kan gitu intinya itu. Jadi itu menarik, itu sekarang berarti prioritasnya juga untuk mendukung pariwisata berarti ya Pak ya? Oh sangat, itu memang satu pariwisata. Yang kedua yaitu dengan kendaraan umum yang nyaman, aman, itu nanti intinya bisa ditiru oleh perusahaan otomotif yang lain. Ini loh contoh kan gitulah. Intinya ini tuh filosofinya. Rencananya ke depan seluruh wilayah di Jawa Tengah itu akan tercover oleh Transjateng itu Pak? Iya, tercover oleh Transjateng. Kemudian intinya kan gini, ini kita kemarin itu percobaan semua ini. Dari 2 bis, kemudian 4 bis, 5 bis, itu ternyata sampai sekarang itu sudah sampai kurang lebih yang koridor Tawang ke Bawen itu 27 armada bis. Cukup banyak ya banyak. Kemudian Woleri Mangkang itu ada 14, kemudian yang lainnya 14 semua kan gitu. Jadinya ini memang memang karena gini, ini itu kan nggak
bisnis murni. Jadinya kan kita subsidi dari Dinas Perhubungan. Memang operatornya itu kan swasta, ini memang kita tenderkan. Tenderkan. Kemudian yang menang itu nanti harganya terjangkau lah. Kita subsidi kan gitu. Jadinya ya misalnya dalam kan ada 15 menit sekali itu ada bis yang di setiap halte kan shelter. Kemudian tiba-tiba ternyata di shelter itu banyak orangnya. Kalau bis berhenti kan bisnya itu kan 40 penumpangnya. Kalau berhenti ternyata itu ada 60. Nah, kita ada petugas lapangannya yang membatasi petugas lapangannya yang koordinasi dengan stasiun berikutnya. Ini berangkatkan armada. Nah, berarti dalam tinggal 15 menit lagi dia begitu jalan nanti sudah ada armada lagi. Jadinya kepuasan penumpang juga kita anukan kan gitu. Itu juga dalam rangka untuk membatasi angkutan pribadi ya Pak ya. Betul. Jadi kalau pemerintah menyediakan sarana angkutan yang nyaman, angkutan publik yang nyaman, aman gitu, juga memuaskan, itu mestinya orang akan hitung-hitung lah nenggo mobil dewe, repot dan sebagainya, seperti itu ya Pak ya. Dan memang ini harus nggak bisa bisnis murni. Betul. Nggak bisa, mesti harus kita subsidi pemerintah kan. Gimana caranya subsidi itu subsidi sama penumpang, juga subsidi bagaimana yang namanya pihak swasta itu tidak rugi dalam menjalankan bisnis ini kan gitu. Ada subsidinya ke PO juga ini? Iya, ada subsidi ke itu operatornya. Kalau enggak nanti dia nggak bisa bersaing dengan yang lain kan gitu. Bukan arti kita mau mematikan PO yang lain itu enggak, tapi ini memang kan porsinya kan masih banyak ini. Betul. Nah, kan gitu. Nah, makanya ini khusus untuk penumpang yang ini kita subsidi. Kemudian ya subsidi untuk terutama untuk ke tempat-tempat wisata ini, pariwisata. Kan gitu. Kan kita juga nanti perantauan wisata itu nanti rame, multi efeknya kan juga banyak juga kiri kanannya. Betul. Lalu endingnya ya menuntaskan kemiskinan, mengangkat mengurangi mengurangi angka kemiskinan kan gitu. Kalau di Kota Semarang kan ada beberapa problem dulu ya Pak, ketika pertama BRT membuka koridor tertentu dengan para pengusaha angkot misalnya. Itu kemudian solusinya bagus itu. Jadi angkot-angkot itu berfungsi sebagai feeder pengumpan gitu Pak. Nah, kalau di tingkat Jawa Tengah itu apa problemnya sama atau seperti apa? Ya, kan gini Pak. Jadinya kita trayek kasarannya kan gitu. Itu kan punya sendiri-sendiri lah kan gitu. Kita nggak mungkin kita kan jalan-jalan utama. Nah, lalu yang jalan utama masuk ke daerah-daerah itu ada sendiri. Nah, kan gitu. Udah kalau udah kita batasi semuanya gitu. Klasik, tapi memang itu klasik, memang masalah klasik. Demikian juga di terminal-terminal itu kan harusnya memang ini PR jangka panjang. Bis-bis besar itu memang harusnya dia standby-nya di terminal A atau terminal C kan gitu. Kemudian orang yang dari kecamatan, orang yang dari desa itu mau ke terminal itu urusannya yang angkot tadi itu. Nah, kan gitu harusnya. Pengumpan itu tadi ya. Tapi kan ada sebagian bis itu dia memang garasinya di desa tersebut. Nah, harusnya di desa tersebut itu dia nggak boleh lalu pada naik di desa tersebut. Harusnya dia kalau naik ya harusnya di stasiun. Tapi ini memang masih agak masih ini PR kita untuk hal-hal kayak gitu kan jual tiket antar kota ini di suatu kecamatan itu kan nggak boleh harusnya. Betul. Itu intinya kan itu. Oke Pak Alwin, ini di
di Komisi D, mestinya kan sudah dibicarakan secara detail dengan pihak Dinas Perhubungan terkait dengan angkutan terpadu ini. Iya. Politik anggarannya bagaimana Pak? Komisi D menyiapkan anggaran seberapa untuk mendukung program ini? Ya, gini, di pembahasan di komisi ya dinamis Pak. Betul. Kemudian di Banggar juga dinamis, masalah anggaran untuk ini BRT Trans Jateng. Kita dulu punya pemikiran itu BRT Trans Jateng itu kayak Jakarta lah. Jakarta itu kan ada BUMD, jadinya ada kayak PT sendiri ngelola ini Pak. Jadinya ya profit kan gitu. Tapi kita di sini ya masih subsidi. Jadinya selain itu dia operatorkan sama swasta, kita juga ngasih subsidi supaya harganya bisa turun. Nah itu dinamikanya kan itu. Jadinya lalu kita putuskan bahwa tetap nanti dikelola sama swasta, tapi kita ngasih subsidi, tapi harganya tidak boleh terlalu tinggi kan gitu. Intinya memang kalau dari segi bisnis memang kayak banci lah kasarnya kan gitu. Jadinya dia nggak bisa kan gitu kan, tempat berdiri dan pelayanannya kan harus prima kan gitu. Tapi ini nggak kita nganukan ya, kita lambat laun nanti di situ. Kemudian dalam rangka COVID ini kita di dalam satu bis itu ada 40 penumpang Pak. 40 penumpang. Tapi ini masa COVID? Ya di masa, maksudnya di masa biasa ada 40 penumpang. Dalam masa COVID ini kita menjadi 20. Ya, 20 sampai 25 lah. Kan gitu. Nah, dan ini kita berikan contoh pada mereka PO yang lain. Ini loh, harusnya kayak gini kan gitu. Iya betul. Nggak bisa nanti serampangan kan gitu. Kemudian ini BRT ini juga beri percontohan tadi, masuk terminal harus social distancing, kemudian penumpang yang masuk harus dicek dulu suhunya. Jadinya kemudian jadi rame ini di masa COVID ini penuh. Nah itu tapi ya biar menjadi pembelajaran ke masyarakat juga. Duduk nggak boleh berdampingan, ini harus dan lalu berjarak dan sebagainya. Itu intinya kan gitu. Tapi tadi anggarannya belum disampaikan. Oh ya, mengenai anggaran itu tahun 2019 itu kurang lebih 46 miliar. 19 ya. Ya. Tahun 2020 itu 69 miliar. Tapi karena refocusing ya dikurang-kurangi sedikit lah, jadi 49. Hampir sama tahun 19 ya. Gitu. Ya, kemudian di 2021 ini kita anggarkan 60 miliar di 2021 ya. Oke Pak Alvin, itu tadi disampaikan beberapa koridor sudah ada ya. Tapi kayaknya dari koridor-koridor yang sudah beroperasi itu di daerah timur kita masih ada yang blank ini. Demak, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan itu. Gimana Pak untuk wilayah itu Pak rencananya? Betul. Ini rencananya memang kita kan bertahap ini. Nah, kan dulu kan kita kan idenya itu kan menyiapkan dulu yang paling dulu. Oh ini kita dari stasiun Tawang ke Bawen dulu pertama. Kemudian itu waktu pertama itu ya sama kabupaten yang punya itu ya ramai itu Pak. Lalu akhirnya kita selaraskan, kita duduk bersama, akhirnya alhamdulillah bisa lancar. Nah ini lalu tambah armada loh. Kok cuma armadanya sekian, harusnya banyak ini, ternyata dengan tambah armada ya masih penuh juga. Berarti alhamdulillah lah. Ini BRT ini bisa jalan. Nah ini ke mana? Ke Bawen, lalu ke Purwokerto. Nah ini dalam tahun ini 2021, 2022 ini kita juga mau ke sana. Mau ke timur. Ke timur. Nanti kemarin kita usulkan juga kan wisata religi kan itu kan ada Demak, Kadilangu, ada Kutuan Muria, Kudus, bahkan di Rembang tuh ada Sunan Bonang. Nah, itu kan ya nanti ini makanya kan kita memang
sedikit demi sedikit lah. Kan. Iya. Jadi masyarakat yang ada di daerah timur ya, di Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Pati, Grobogan, Blora, jangan khawatir nanti kebagian juga ya Pak. Pasti Pasti ya Pak ya. Itu merata lah nanti seluruh Jawa Tengah akan kebagian ya. Pak Alwin ini di Renstra Dinas Perhubungan tahun 2018 sampai 2023. Ini mereka menargetkan akan terrealisasi semua koridor di Jawa Tengah. Bagaimana ini Komisi D? Optimiskah melihat itu, Pak? Ya ini makanya kan itu kan Renstra itu kan sebelum COVID itu. Nah, dengan adanya COVID ini ya kita terutama 2020 ini jelas kita sekali down sekali. Tapi dengan semangat optimis itu kan nanti kan di akhir Desember tahun sama 21 Januari itu kan sudah ada istilahnya serum. Nah itu yang bisa insya Allah sembuh semua lah kan, kayak influenza zaman dulu. Nanti 2021 bangkit, kita juga pendapatan juga nggak berkurang, sudah mencapai target, nanti bisa lah tercapai. Pokoknya yang jelas kita mendorong untuk transportasi umum, kita mendorong itu semua. Tapi memang kalau yang double track untuk angkutan darat, yang kereta api itu memang agak susah. Karena double track itu kan harus cepat, harus sampai ini sampai sementara kebanyakan kota-kota kita itu kan banyak lampu merahnya. Kalau itu di double tracking semua nanti kan kemacetan juga panjang. Nah ini yang masih PR kita. Itu ada ya di Sragen itu ada mau dibuat double track. Nah itu kalau double track langsung kan ini ada lampu merah, jarak 100 meter ada lampu merah lagi. Nah itu memang agak susah. Makanya harus ada jalan layang atau jalan bawah tanah, tapi itu kan memerlukan biaya yang gede juga. Nah ini kendalanya itulah untuk double track untuk angkutan kereta api kan gitu. Jadi kesimpulannya kalau di Jawa Tengah penataan transportasi seperti ini tidak bisa simsalabim ya Pak. Betul. Bertahap harus kita rencanakan sebaik mungkin. Tapi kita patut untuk mendukung nih Pak, 2023 Dinas Perhubungan mentargetkan bisa keseluruhannya terpenuhi ya. Semua koridor di Jawa Tengah akan terpenuhi oleh layanan terpadu. Itu Pak Alwin, ini mungkin ada closing statement Pak Alwin dari tadi banyak sekali yang sudah kita bicarakan, mungkin nanti bisa jadi inspirasi masyarakat Jawa Tengah. Semua pelaku transportasi Pak Alwin. Yang jelas itu saya menghimbau sama pemakai transportasi dulu, sama yang menertibkan, semuanya harus sabar. Kan harus yang memakai transportasi itu kan cuma gampang, memakai masker, kemudian cuci tangan sebelum atau perlu kita bawa hand sanitizer lah. Hand sanitizer itu kan sekarang ukuran kecil kan bisa set gitu. Kemudian yang ketiga jaga jarak. Itu tolonglah, itu memang kita itu kebiasaan baru itu memang kalau nggak biasa, tapi kalau yakin dibiasakan demi kesehatan kita mungkin nanti jalan. Kemudian Pak yang menertibkan ya harus bersabar lah. Jangan lalu dimarahin gitu ya, sabar mungkin karena pendidikan beda-beda kan itu satu. Betul. Ini mestinya di setiap kendaraan angkutan itu juga menyediakan hand sanitizer ya, alat cuci tangan harus ada ya. Itulah. Paling tidak terminal lah itu harus ada wastafel yang itu intinya kan itu. Kemudian untuk Disub, untuk Pemprov Jateng utamanya Disub ya, dengan adanya COVID ini ya mari kita harus perencanaan kita yang lama harus kita sesuaikan dengan ini kan gitulah ceritanya. Kemudian yang angkutan umum, perusahaan angkutan umum, oke lah 2020 itu kita harus down dulu lah, nggak usah kita profit terlalu, toh sebelumnya 2019, 2018 kita sudah profit banyak, asalnya kan gitu. Nah ini insya Allah nanti di 2021 dengan adanya serum vaksin itu sudah pakai semua, kembali lagi ke normal kembali kan gitu. Ya intinya masyarakat diminta untuk tetap bersabar.
Betul, ya. menghadapi pandemi ini. Ya. Baik, dulur Jateng, obrolan kita sudah cukup panjang kita lakukan dengan Ketua Komisi D, Dr. Haji Alwin Basri MM MIKOM ini, dan rasanya nggak cukup cuma 30 menit apa yang kita bicarakan dengan Pak Alwin tadi. Masih banyak yang harus kita kupas sebetulnya, tapi apa boleh buat, waktu kita membatasi. Dan terima kasih Pak Alwin kehadirannya di podcast Parlemen Berlian TV di DPRD Jawa Tengah ini, Pak Alwin. Siap. Dan dulur Jateng, Anda lebih baik mencoba sesuatu namun kemudian gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Saya Nurholis undur diri dari podcast Parlemen Berlian TV kali ini, dan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.